بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وأتباعه ومن والاه أما بعد أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah nahmadu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'dih wa natubu ila Allahi tawbatan nasuha wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh safi wa khaliluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina wa qudwatina wa syafi'una nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi wattaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Wa laqad qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil aziz wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang yang beriman bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa qulu qawlan sadida, dan berbuatlah kalian dengan perbuatan yang benar. Yuslih lakum a'malakum, niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal kalian. Wa yaghfir lakum dhunubakum, dan Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Wa man yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa seseorang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, maka orang ini telah memperoleh kemenangan yang agung. Wa qala tabaraka wa ta'ala wa tazawwaju fa inna khairaz zadi taqwa, dan perbanyaklah mencari bekal, fa inna khairaz zadi taqwa, tapi ketahuilah bekal terbaik yang akan kita bawa di hadapan Allah azza wa jalla tiada lain adalah keimanan kita, amal-amal soleh kita, dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat zuhur Masjid Baitus Salam rahimani wa rahimakumullah, a'azzani wa a'azzakumullah. Semoga kita bisa hadir di rumah Allah ini, di majelis ilmu ini, mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan maghfirah dari Allah azza wa jalla. Dan semoga kita diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat, yuqarribuna ila Allah, yang ilmu itu membuat kita semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW dia bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, barang siapa seseorang yang Allah inginkan bagi hamba tersebut kebaikan, baik kebaikan di dunia, apalagi kebaikan di akhirat, yufaqihu fid din, Allah akan berikan pemahaman pada hamba tersebut atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, azani wa azakumullah. Insyaallah materi hari ini agar kita lebih semangat bekerja secara profesional dan juga mencari nafkah yang halal. Materi siang hari ini adalah babul kasbi wa huwa ibadah, bab keutamaan bekerja, mencari nafkah yang halal, wa huwa minal ibadatil a'zam, itu adalah salah satu ibadah yang mulia. Jadi ibadah itu bukan hanya sekedar mahdhah, kita sholat, kita puasa, kita baca Quran, kita berzikir,
kita sholat malam, tapi ada ibadah-ibadah ghairu mahdhah, yaitu contohnya adalah al-kasbu al-halal lil ma'isyah, yaitu mencari harta yang halal untuk memberikan nafkah kepada anak dan istrinya. Ini juga ibadah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis pertama jamaah diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Inna minal dhunubi dhunuban la yukaffiruha as-salah wa as-siyam wa al-hajj wa al-'umrah." Qalu fama yukaffiruha ya Rasulullah? Al-dhunub fi talabil ma'isyah. Rasul mengingatkan kita, ada dosa-dosa yang dosa itu tidak diampunkan oleh Allah dengan sholat, dengan kita puasa, bahkan dengan rukun Islam yang kelima, yaitu haji ataupun umrah sekalipun. Maka para sahabat akhirnya qalu fama yukaffiru ya Rasulullah. Terus bagaimana dosa-dosa yang tidak diampuni dengan sholat, puasa, bahkan haji dan umrah? Maka Rasulullah SAW beliau melanjutkan, al-dhunub fi talabil ma'isyah. Sesungguhnya dosa-dosa itu hanya bisa diampuni oleh Allah dengan al-humum. Ham itu adalah rasa lelah, rasa letih, rasa capek, fi talabil ma'isyah, dalam mencari nafkah. Jadi mencari nafkah itu selama kita niatnya karena Allah, ya, kalau bukan karena Allah mungkin sudah capek, sudah macet di jalan, ada yang bannya kempes, gitu, ada yang kehujanan, dari rumah niatnya bukan karena Allah, maka merugi juga. Karena kalau perbedaan ibadah dan adat, kebiasaan itu dalam bab niat. Orang-orang non-muslim pun bekerja, ya, nyari nafkah juga, nyari makan juga, ya. Tapi kalau orang beriman niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewajiban seorang laki-laki, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Bahwasanya lelaki itu qawwam, dia adalah pemimpin dalam rumah tangga, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Karena lelaki itu memberikan nafkah, maka dia menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Jadi ada dosa-dosa yang tidak diampuni oleh Allah dengan salat, dengan puasa, bahkan dalam hadis ini dengan haji pun. Padahal haji itu yang makbul, laisa lahu jazaa'un illa jannah, balasannya surga Allah. Tapi Rasul bersabda, dosa ini hanya Allah ampuni dengan apa? Al-humum fi talabil ma'isyah, yaitu ia merasakan lelah, dia merasakan capek, ya, kepanasan, kehujanan, macet di jalan, ngantri nunggu KRL, ngantri nunggu TJ misalnya, dari Bekasi, ada yang sampai dari Bogor, dari berbagai Jabodetabek misalnya datang. Bahkan kalau ya ada yang dari luar pulau juga gitu ya, nyari nafkah, Masya Allah. Maka Rasul bersabda, al-humum fi talabil ma'isyah. Sesungguhnya rasa letih dari mencari nafkah itu akan menghapus dosa-dosa kita yang tidak terhapus dengan ibadah, sholat, puasa, bahkan dengan haji sekalipun. Jadi ketika Bapak Ibu merasakan lelah, capek dalam mencari ma'isyah, jangan lupa kembalikan hatinya untuk mencari ridho Allah, untuk mendapatkan ampunan Allah. Dan yang paling penting, mencari harta yang halal, yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jemaah. Hadis kedua dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu, an Rasulullah SAW dia bersabda, man amsa kallan min amali yadihi amsa mawfu'atan lahu, rawahu at-Tabrani.
Man amsa kallan, barang siapa seseorang di sore hari dia ta'ban, capek, nyampe rumah capek gitu, sambil ngopi gitu, capek gitu. Atau pulang ke kantor naik KRL, naik TJ, ngantuk, capek, penat di sore harinya. Apa sebenarnya? Min amalnya nih, kecapeannya itu karena dia bekerja dengan tangannya. Amsa maghfuratan lahu, maka di sore hari Allah mengampuni dosa-dosanya. Ya. Pas capek itu Allah ampuni apa? Dosa-dosanya. Maka ketika sore hari, ya, perbanyak istighfar, baca sayyidul istighfar, baca zikir petang. Ya. Kalau pagi mau berangkat kantor, baca zikir paginya, baik di rumahnya, kalau yang sudah di kendaraannya, di kendaraannya. Kalau sibuk banget, cukup baca sayyidul istighfar, puncaknya Allahumma anta rabbi, bareng-bareng Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Minimal kita membaca sayyidul istighfar di pagi dan sore hari. Selain jaminannya orang yang membaca ini mendapatkan jaminan masuk surganya Allah, orang yang capek, lelah, letih di pagi harinya bekerja, di sore harinya dia merasakan lelah, letih, apa sabda Nabi? Amsa maghfuratan lahu, maka Allah pun mengampuni hamba tersebut. Mengampuni apa? Hamba tersebut. Jangan pas Allah ngampunin malah dengerin musik, ya. Nyanyi-nyanyi, ya sudah istighfar, ya Allah. Ya. Allah sangat dekat, gitu ya. Jadi orang yang di pagi harinya lelah letih mencari nafkah, kemudian di sore harinya dia merasakan capek, ngantuk, lemes, badan sakit, amsa maghfuratan, maka di sore hari itu pula Allah ampuni dosa-dosanya. Allah ja'ala minhum. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah ampuni karena kita mencari nafkah, mencari ma'isyah yang halal untuk keluarga kita. Ini cuma. Kemudian ada satu hadits lagi, Pak. Ini ada pertanyaan. Ada tidak di antara kita yang dari Pulau Sumatera, lahirnya di Sumatera? Ada nggak? Yang lahirnya di Sumatera? Ini tidak ada yang dari Sumatera? Oh, saya lahir di Metro Papua misalnya. Ada yang lahirnya di Kalimantan, Pak. Lahir di Kalimantan. Ada tidak? Dari rekan-rekan. Masa nggak ada yang Kalimantan? Atau rumahnya di Kalimantan? Ada. Tapi dia bekerja di Jakarta, di Waskita atau ID Food ya sekarang. Atau yang dari Sulawesi? Ada. Ada dari Sulawesi? Nggak ada. Pak, ini dari mana tuh? Sulawesi. Nah, ada dari Sulawesi. Ada yang dari Papua, jauh sekali. Bali, Mataram, misalnya. NTT, Jawa Timur. Ada Jawa Timur, ada. Alhamdulillah. Jawa Tengah. Wow, banyak. Jawa Barat, mulai dekat nih, Jawa Barat. Jogja. Nah, Yogyakarta, alhamdulillah. Jakarta, banyak nih. Ada satu hadis Nabi SAW ini, jangan bersedih dengan kita jauh dari rumah kita dalam mencari nafkah. Karena ada hadis
Nabi itu yang membuat ketika saya membaca ini hadisnya, dulu saya baca 2011an, di semangat itu baca hadis ini, senang gitu. Hadisnya dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW dia bersabda, ini fadilatu man mata ba'idan an maulidihi, keutamaan seseorang yang meninggal jauh dari tempat kelahiran. Ini ada keutamaan tersendiri juga. Kan jauh dari tempat kelahiran ya, semuanya. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu, Rasul bersabda, "Inna rajula idza mata fi ghairi maulidihi qisa lahu min maulidihi ila munqati atharihi fil jannah." Rawahu Ibnu Majah wa sahhaha. Diriwayatkan Ibnu Majah dan dia mengatakan hadisnya sahih. Rasul bersabda, "Inna rajula," kalau ada seseorang mata yang dia meninggal dunia, wa huwa ba'idun an maulidi, dan dia jauh dari tempat dia lahir, jauh dari tempat lahirnya, qisa lahu min maulidi, maka Allah akan menghitung jarak antara tempat lahirnya ila muqati'ati, sampai tempat dia dijemput oleh Allah, sampai tempat kematiannya, wa atharil jannah, Allah ganti dengan surga seluas perjalanannya. Seluas apa? Perjalanannya. Nah, ini coba. Jadi semakin Anda jauh dari tempat kelahiran, kalau tempat kelahiran itu kan lingkungannya, perjuangannya berat, cari nafkahnya juga luar biasa. Ada yang PJKA pulang Jumat kembali Ahad, Jakarta, Sulawesi, ada sebulan sekali, masya Allah. Ada yang Jakarta Aceh, masya Allah. Ada yang Jakarta Bali, ini ada teman-teman mas kita ada juga, ya, masya Allah. Ini perjalanannya semakin jauh dari tempat kelahirannya, itu nanti diganti oleh Allah dengan surga sebagaimana sejauh perjalanannya. Nah, ini Pak. Ya. Makanya para ulama itu ya, memberikan penjelasan dalam hadis ini, kalau ada orang yang meninggal itu nggak perlu harus mayatnya itu diantar ke kampungnya, dikuburin sama bapak ibunya. Ini cuma Rasulullah SAW lahirnya di mana? Rasul lahir di mana? Di Mekah. Meninggalnya di Madinah. Ada nggak Rasul berwasiat, saya pengen kumpul dengan ibu saya, ayah saya, istri saya, Khadijah tercinta di Baqi? Karena agar terhitung perjalanannya dari Mekah ke Madinah dicatat oleh Allah dan diganti oleh Allah dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cuma. Jadi jangan repot-repot Pak, jangan nanti ketika rumahnya di Jakarta, kemudian ibunya di kampung, masih yang sekarang meninggal kumpulin sama bapak dan nanti juga di surga berkumpul ketika sama-sama beriman pada Allah. Jangan malah repotin keluarga, karena ada yang wasiat kayak gitu repotin. Ada yang meninggal di Jakarta, apa yang dikumpulin di Makassar, habis puluhan juta. Mending duitnya untuk sedekah. Kecuali di Jakarta nggak ada siapa-siapa pun boleh, anak istrinya di sana. Tapi anak istri di sini ada keluarganya meninggal di tempat kita berjuang, karena perjalanannya itu dihitung apa? Surga Allah, diganti dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin jauh dia mencari nafkah dari tempat kelahiran dan dia meninggal dunia, semakin jauh perjalanan mencari nafkah itu akan diganti dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada seorang sahabat namanya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Ayyub itu ada yang tahu, beliau itu tinggalnya di Madinah.
Tapi meninggalnya di mana? Ada yang tahu kisah Abu Ayyub al-Ansari? Beliau itu meninggalnya di benteng Konstantinia, benteng Konstantinopel, Persia atau sekarang Turki. Karena beliau ingin meninggal jauh dari tempat kelahiran. Padahal di Madinah itu ada istri beliau, ada Nabi juga, ada sahabat-sahabat yang lain dikuburkan di mana? Di Baqi. Beliau hijrah menyebarkan agama Islam sampai ke Persia, sampai ke dekat benteng Konstantinopel jauh sebelum pembukaan Fathu Persia ya. Itu beliau berjuang sampai sana dan tidak mau pulang ketika sakit karena beliau ingin mati di tempat jauh dari tempat kelahirannya. Ini penting catat juga. Jadi kalau teman-teman yang kerja di proyek ditaruh di Papua, ditaruh di Kalimantan, taruh di Sulawesi, ya banyak berdoa kepada Allah. Perjalanan Anda dengan proyek yang jauh itu dihitung ibadah. Semakin jauh perjalanannya, pahalanya semakin luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seandainya Allah takdirkan dia meninggal jauh dari tempat kelahirannya, jauh dari anak istrinya, maka perjalanan yang jauh itu akan diganti dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jemaah yang diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis selanjutnya jemaah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ini anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raja'a min Tabuk istaqbala Sa'id al-Ansari fa sahabahu Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qala ma hadha alladhi uktabu bi yadik. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari Tabuk ke Madinah. Kemudian di Madinah ada seorang sahabat namanya Sa'id al-Ansari. Beliau berjabat tangan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul bertanya, "Ma hadzal ladzi uktaba bi yadik?" Wahai Sa'ad, apa yang terjadi dengan tanganmu? Tanganmu ini kok kasar? Apa tangannya itu apa? Kasar. Bahasa Jawa itu apalan, ngerti apalan Pak? Jadi tangannya itu penuh apa? Andel gitu ya, apal, penuh karena mungkin kerja keras. Jadi tangannya itu kasar. Maka Rasul ketika salaman ditanya, kok tangan kamu kasar banget ini Sa'ad? Apa kata Sa'ad al-Ansari? Ya Rasulullah, adribul hajar wal masahah fa'anfaqtuhu ala iyali. Ya Rasulullah, kerjaanku itu berat. Salah satunya membelah batu. Batu dibelah. Karena di zaman Nabi kan yang bikin rumah dari batu, terus dikasih apa? Tanah liat gitu. Itu rumah-rumah zaman dulu pakai batu. Anda pergi ke daerah-daerah Madinah yang rumah-rumah orang dulu pakai batu disusun kasih tanah liat. Jadi kerjaannya memecah batu sehingga tangannya apa? Penuh apa? Luka dan kasar. Faqabbala Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah menarik tangannya, kemudian dicium. Apa nih? Cium tangannya Sa'ad al-Ansari. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Hadhihi la tamassuhu an-nar." Sesungguhnya tangan ini yang begitu kasar, banyak lukanya karena mencari nafkah yang halal untuk keluarganya, la tamassuhu an-nar. Demi Allah, tidak akan tersentuh api neraka Allah Azza wa Jalla. Tidak tersentuh api neraka Allah Subhanahu. Ini ya. Jadi pekerjaan apapun itu, selama dia halal, itu terhitung ibadah kepada Allah dan bisa menyelamatkan orang tersebut dari api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lihat bagaimana kerjanya, tapi lihat bagaimana kehalalan yang dia dapatkan.
Walaupun mau pecah batu, cuma pecah batu itu kalau di proyek itu ya pegawai paling dasar itu. Bagian ngecor, ngaduk, apa motongin besi, gitu ya. Nah pokoknya ngaduk aspal, pokoknya keras ya. Masya Allah. Ya. Tangannya penuh luka, penuh keringat. Ya. Maka Rasulullah menghormatinya. Allah ya dia la tansunnah. Tangan inilah yang membuat engkau nanti tidak akan tersentuh api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pekerjaan apapun itu, walaupun menurut kita, kalau menurut kita gimana orang proyek, proyek, ya oleh langsung dicium itu kan, untuk memuliakan orang tersebut. Selama itu halal, itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah orang tua. Hadis selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la ayyahtarba ahadukum bihablin thumma hamala ala dhahrihi khairun lahu min ayas'alan nasa ayyutiyahu aw mala'ah. Sesungguhnya salah satu dari kalian membawa tambang dari rumahnya, kemudian dia pergi ke hutan, payah takoban, kemudian nyari kayu bakar, payah milu al-dhahri, kemudian dipanggul di punggungnya, kemudian dijual, khairunlah, itu sangat baik, sangat mulia di sisi Allah. Sangat apa? Mulia di sisi Allah. Orang nyari kayu bakar di zaman Nabi itu ya pekerjaan yang paling bagaimana gitu. Tapi itu di sisi Rasul menyebutkan orang ini amalnya mulia, amalnya mulia juga, dan amalnya mulia. Yaitu orang yang bekerja dengan tangannya sendiri. Min anyas ala nasa, daripada orang-orang yang meminta-minta. Ayo tiyahu awmanah, baik orang yang minta ini diberi atau ditolak permintaannya, ini jauh lebih mulia orang yang nyari kayu bakar. Kalau di kota yang nyari yang misalnya di kota itu nyari yang botol bekas gitu ya, botol bekas. Mereka yang nyari botol bekas selama sholat 5 waktu, menjalankan yang wajib, dan dia mencarinya dengan halal, niat karena Allah, bisa jadi itu yang menghantarkan dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tangan yang nyari mulung-mulung sampah itu bisa jadi yang menyelamatkan dia nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu lebih mulia daripada jas alanas yang ngemis-ngemis. Jadi kalau Anda lihat ada pengemis di jalan, badannya sehat, cuma dicat apa loh, dicat silver, ada yang dicat emas sekarang. Kemudian ada pemulung yang nyari pulungan, mohon yang pulung itu jauh lebih mulia. Kalau Anda mau beri yang mana kira? Pengemis atau pemulung? Pemulung juga kasih. Kalau Anda punya harta yang lebih, jangan kasih yang orang badannya kuat sehat, tapi dia ngemis di jalan, tangannya ada, kakinya ada, masih muda, dicat badannya, minta Anda kasih, ya jangan. Itu malah membuat orang itu semakin apa? Malas kerja, malas nyari nafkah. Bahkan di Al-Quran orang-orang meminta-minta, padahal dia bisa bekerja. La yujadlu matun lahmin fi wajhi. Allah akan azab orang tersebut dengan datang di hadapan Allah tanpa secuil daging pun di mukanya. Hati-hati orang yang ngemis, ya, tapi dia padahal bisa bekerja, tangannya ada, kakinya ada, punya mata, bisa bergerak, kok ngemis? Bukan karena darurat, ya berbeda. Orang ini nanti hadir di hadapan Allah, didatangkan di hadapan Allah tanpa secuil daging pun dia mukanya, tidak ada dagingnya pada muka
mukanya. Di dunia saja nggak punya muka, betul atau tidak? Orang ngemis itu nggak punya muka, nggak punya apa? Malu. Nanti di hadapan Allah benar-benar tidak punya daging di mukanya, walau secuil saja. Sallallahu alaihi wasallam. Ini ya, bekerja jemaah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma ba'athallahu nabiyyan illa ra'yal ghanam." Tidaklah Allah mengutus satu nabi pun, satu rasul pun, illa wa ra'yal ghanam, kecuali seorang nabi itu pasti sebelumnya memelihara domba. Semua nabi, artinya nabi pun kerja. Ra'yal ghanam. Semua nabi yang diutus Allah ke muka bumi pastilah mengembala domba. Ya, domba-domba yang tersesat. Faqala ashabu, maka sahabat bertanya, "Wa anta ya Rasulullah? Apakah dulu engkau juga membala domba ya Rasulullah?" Maka Rasulullah SAW dia bersabda, "Na'am, kuntu ar'ana ala mawlidi ahli Makkah." Iya, dulu saya sebelum hijrah ke Madinah, saya di Mekah mengembala domba penduduk Madinah liqori untuk mendapatkan uang 1 dirham 2 dirham. Ini Nabi juga kerja mengembala domba, berdagang, bisnis. Rasul pun bekerja. Wa inna Dawud Nabi kana yaqulu amal yadi. Begitu juga Nabi Daud. Jadi semua nabi itu kerja. Beliau pun bekerja dan makan dengan tangannya. Ya. Karena sana'ata labusil lahu. Pekerjaan Nabi Daud itu apa? Yaitu pandai besi. Nabi Daud sana'ata labus. Di surat Al-Anbiya ayat 80, Nabi Daud itu membuat baju perang dan juga persenjataan. Jadi Nabi Daud. Wa kana Zakaria najjaran. Nabi Zakaria tukang kayu. Ini ada hadis. Nabi Zakaria apa? Tukang kayu. Tukang kayu. Itu Nabi Zakaria alaihi assalatu wassalam. Nah, ini jemaah. Jadi bekerja karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, benar-benar kerja mendapatkan ridha Allah, mencari yang halal, maka ibadah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dosa-dosa yang tidak ampuni dengan sholat, dengan puasa, bahkan haji, tapi hanya Allah ampuni dengan rasa lelah letih dalam mencari nafkah. Dan orang yang mencari nafkah jauh dari tempat kelahirannya, kemudian orang yang meninggal, maka perjalanannya itu akan diganti dengan seluas surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu yang berkata Allah, carilah harta yang halal, harta yang baik, karena harta yang halal itu dalamnya adalah keberkahan. Adapun harta yang haram, wallahi isinya hanya musibah, kegundahan, rasa takut, dan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah hilangkan ketenangan pada hati orang tersebut sebanyak apapun hartanya yang miliki, sebanyak apapun harta yang dia miliki. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Semoga Allah menitipkan kita harta yang halal, harta yang barokah, yang membuat kita semakin dekat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, Bapak Ibu ada pertanyaan? Rekan-rekan? Tidak ada? Ada tidak pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.